cipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berdasar, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita nyanyikan dari awal lagi ya. Di cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berdasar, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Woo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Dewalah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Juru penolongku, menteri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian baginya, karena dia Raja ulung, Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, Seluruh semesta amin. menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Diam di baitmu, menikmati anugerah. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Saudara untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyembah terus sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Bahagia penuh bersamamu Tuhan. Haleluya, Jesus. Jembah bersama. Tuhan dan Yesus kekasih Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Amin. Di hadiratmu bahagiaku menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratku bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Bang Dani. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu teduh, waktu hening, kita persiapkan hati, pikiran kita supaya firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, di hati kita, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Waktu teduh, waktu hening sejenak. Haleluya, terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, supaya seluruh jemaat yang mendengar dibangun oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu sih, ya kita bicara ignite ya, menyalakan semangat, mengobarkan semangat ya. Dan di minggu yang pertama ini kita berbicara tentang the promise of power ya. Janji tentang kuasa ilahi. Siapa di sini yang punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Oke, berarti ilustrasi ini saudara pasti paham ya. Kalau saudara punya handphone, saudara mengerti tentang handphone tersebut, saudara pasti menyadari
tentang yang namanya kaitan antara handphone dengan sumber daya listrik. Betul? Sebagus apapun handphone Anda, secanggih apapun handphone Anda, kalau tidak ada dayanya atau tidak ada powernya, adakah handphone tersebut berguna? Adakah handphone tersebut bermanfaat? Tidak. Handphone tersebut harus mempunyai yang namanya daya atau power. Itu sebabnya kalau saudara habis, handphonenya udah habis, saudara harus buru-buru segera ngecas. Saya seringkali mendapati di rumah, lucu nih ya. Jadi ada kabel yang keluar gitu ya, kabel Type C gitu ya. Bu Sinop ngecok HP-nya, ngecas HP-nya, dia letakkan, dia taruh di tempat ngecasannya. Selang berapa waktu, saya gini pencet-pencet handphonenya Bu Sinop, kok nggak nyala-nyala ini? Perasaan dicas gitu ya, kok nggak nyala-nyala? Kenapa? Ternyata memang betul ada kabelnya, tapi kepalanya terlepas saudara. Kepalanya itu ada dimasuk dalam satu kayak tempat mainan gitu ya Bu ya. Jadi saya gini, oh Mimi, pantaslah kamu ngecas sampai kapanpun ini nggak akan terisi penuh nih. Kenapa? Karena kepalanya rupanya tidak tersambung ke colokan listrik ya. Sehingga berapa lama pun dicas selama tidak ada sumber daya listrik, maka HP tersebut tidak akan terisi dayanya, powernya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ilustrasi tadi dapat kita lebarkan, demikianlah juga kita dengan Tuhan. Bukan berarti saya bilang Tuhan itu seperti listrik yang saudara ada maunya kapanpun manfaati, bukan ya. Tetapi maksud saya dalam hal kaitannya pentingnya relasi manusia dengan Tuhan itu adalah sama seperti pentingnya relasi handphone dengan sumber daya listrik. Saya ulangi sekali lagi, pentingnya relasi manusia dengan Tuhan adalah sama seperti pentingnya relasi handphone dengan sumber daya listrik. Kalau tidak ada sumber daya listrik, handphone tersebut akan kehabisan power, maka handphone tersebut tidak akan berfungsi. Tidak akan maksimal fungsinya, tidak akan mendatangkan manfaat. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tanpa relasi dengan Tuhan, sesungguhnya manusia adalah bagaikan handphone yang baterainya dalam keadaan kosong, tanpa power atau tanpa daya. Katakan kanan kiri saudara, tanpa relasi dengan Tuhan, kita kosong. Tanpa power, tanpa daya. Sekali lagi saudara perhatikan ilustrasi ini tentang pentingnya yang namanya power atau daya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang hal ini di sini kita dapat melihat betapa berharganya karya pengorbanan Kristus dan yang memulihkan relasi kita dengan Allah. Selain itu juga kita dapat melihat pentingnya kemarin di ibadah kenaikan ketika Tuhan Yesus pergi naik, apa yang turun? Apa yang turun? Roh Kudus, penolong. Dan memang sangatlah penting kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para pengikut Kristus. Kehadiran Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan menjelang ia akan naik ke surga sesudah 40 hari kebangkitannya dari kematiannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus menjelaskan tentang pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri pengikutnya. Karena kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus ada, itu yang akan membuat manusia, kita semua orang yang percaya, itu menerima kuasa dan yang memungkinkan kita
untuk hidup maksimal. Hidup saudara mau seperti handphone yang kosong baterainya? Hidup saudara mau memiliki kuasa dampak? Saudara perlu yang namanya pribadi Tuhan, ya ini Roh Kudus. Jangan sampai kita kehabisan daya. Nah, janji Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus yang akan memenuhi para pengikutnya ini, dan bagaimana dampaknya dari penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, saya mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Ya, yang nggak bisa bangkit berdiri jangan bangkit berdiri ya, babe ya, agak susah ya. Saya membaca ayatnya yang ke-6, saudara baca ayat yang ke-7, nanti ayat 8 kita baca secara bersamaan. Lalu ayat 9 juga bersamaan, 1, 2, 3. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ayat 8 kita mau baca bersama-sama, 1, 2, 3, iya. Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang 9, peristiwa ini adalah terjadi menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat itu mereka sedang berkumpul di satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nah, di ayat ini disampaikan tentang janji Tuhan, janji yang sangat penting bagi para muridnya, seperti yang dicatat di ayat yang ke-8 tadi. Ya, di sana Tuhan berjanji akan adanya Roh Kudus. Bila mana Roh Kudus turun ke atas mereka, maka mereka akan menerima kuasa, power, ya saudara ya. Kuasa yang memang mereka sangat perlukan. Karena sebagaimana yang kita tahu kemudian, bagaimana dengan kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, ya, kita dapat melihat bagaimana mereka bisa menghadapi berbagai gelombang kesukaran di sepanjang pelayanan, dan bagaimana di seluruh gereja juga bagaimana boleh kita lihat ketika Roh Kudus ada, mereka semua dapat menghadapi seluruh tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan menelaah janji yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 8 ini, maka kita dapat menarik kesimpulan, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada kita, juga kepada para pengikut Kristus, agar kita yang pertama tujuannya diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah supaya yang pertama hidup kita adalah hidup yang melampaui keterbatasan kita. Katakan kanan kiri saudara, hidup yang melampaui keterbatasan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, para murid adalah orang yang sederhana, betul? Yang kalau secara screening manusia, screening itu maksudnya di tesnya, dilihat gitu, diperhatikan gitu ya. Sesungguhnya kalau kita boleh melihat, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak jadi murid Tuhan Yesus. Mengapa? Secara posisi mereka adalah para nelayan. Sama seperti mungkin para nelayan di era sekarang, apalagi para nelayan di era yang dahulu,
Umumnya para nelayan adalah orang-orang yang sederhana, betul? Dan kalau pada masa dahulu mereka adalah orang-orang yang bukan terbiasa dalam pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang kalau boleh dibilang berpendidikan sangat rendah. Sehingga kalau saya dalam pribadi manusia saya, kalau saya mau melakukan sesuatu saya harusnya carinya orang yang pintar. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Cobalah saudara di dunia pekerjaan, ada mau cari orang yang nggak pintar? Kalau saudara di dunia pekerjaan, ada saudara mau cari orang yang bodoh? Rasa-rasanya tidak mungkin. Itu sebabnya perlu ada interview kan gitu saudara. Supaya di screening dulu kan. Ini orang mampu nggak? Oh ternyata kali-kali aja tambah-tambah nggak bisa, nggak akan bakalan masuk kan begitu saudara. Nah para murid ini secara pendidikan bukanlah orang yang terdidik. Para nelayan yang sederhana, bukan orang yang pintar. Bahkan kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, ini para murid adalah para murid yang kabur, lari, melarikan diri. Saudara bayangkan ini kualifikasinya saudara dulu ya. Supaya saudara mengerti bahwa betapa sederhananya, betapa normalnya, betapa orang biasanya itu para murid gitu loh. Jangan melihatnya sesudah mereka kemudian ya bagaimana Roh Kudus, tapi lihatlah sebelum Roh Kudus turun, sebelum Roh Kudus ada dalam hidup mereka, saudara lihat mereka adalah orang yang sangat-sangat normal. Orang-orang yang sangat-sangat biasa seperti kita. Bukan terpendidikan. Orang yang kabur ketika menghadapi masalah, kan lari kan. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, mereka kabur, lari. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, Petrus menyangkal Yesus, gaya-gayaan bilang, oh Tuhan, sampai aku mati gak akan menyangkal Engkau. Tapi pada akhirnya kita tahu bagaimana seorang yang namanya Petrus berbohong. Betul tidak? Orang yang tidak bisa memenuhi janjinya. Karena kita tahu kemudian dia bertiga kali menyangkal Tuhan Yesus. Saudara lihat orang normal gak gini? Orang normal nggak? Orang yang biasa tidak? Ya orang yang biasa sama kayak kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, nggak ada satu pun murid kecuali Yohanes yang hadir di tempat penyaliban Yesus. Hanya Yohanes dalam catatan Injil. Lainnya bersembunyi. Kalau kita baca catatan Yohanes, mereka berkumpul di satu tempat, jendela pintunya dikunci semua, ketakutan. Saudara lihat, adakah orang yang hebat kalau menurut hitungan saudara manusia yang seperti ini? Adakah mereka orang biasa sama seperti saudara? Ya, sangat-sangat biasa. Orang-orang yang tidak bisa menjaga komitmen, bukan orang yang terpendidikan. Orang yang juga lari ketakutan, ya normal. Amin. Para rasul juga dahulunya orang yang normal seperti kita. Biasa saja seperti kita. Tetapi ayat 8 seperti yang Tuhan sampaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem. Coba dulu ya, baca dulu ya, saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau lihatnya orang kayak gini, mungkin gak menjadi saksi. Perhatikan dulu saudara, kalau lihat manusianya yang begini, saudara boleh lihat bisa nggak kalau menurut kacamata manusia kita bakalan menjadi saksi-saksi Tuhan sampai ke ujung bumi? Mungkin tidak. Di sini kelihatan kali kayak kontradiktif ya saudara ya. Sangat kontradiktif.
Orang-orang yang kayak gini mau jadi saksinya Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi, kayaknya enggak mungkin. Saudara harus pahami ini firman ini. Jangan menganggap, oh tuh itu kan karena orang-orang di Alkitab. Mereka juga dulu orang-orang yang normal, betul? Amin. Pak berat lah Pak. Mau ikut Tuhan Pak seperti orang-orang yang dalam Alkitab. Buka mata, lihat ini faktanya. Adakah mereka orang-orang yang super? No. Adakah mereka orang-orang yang hebat? No. Mereka orang yang sangat normal, orang biasa. Kalau ngelihat kualifikasinya, saudara, bagaimana mungkin Yesus bilang kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung. Wow, ini nampaknya kontradiktif. Tetapi saudara harus memahaminya. Saudara harus lihat ayat di 8-nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kuasa itu ada dalam diri para murid yang seperti ini pun. Tapi kalau dia menerima kuasa karena Roh Kudus turun, mereka dapat menjadi saksi-saksi. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Makanya tadi dibilang, ya saudara, kalau Roh Kudus turun atas kita, hidup kita bisa melampaui keterbatasan kita. Amin. Amin saudara. Karena kalau Roh Kudus turun, ada kuasa. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kalau Roh Kudus turun ada kuasa. Ada kuasa. Itu yang membuat menjadi saksi. Bukan karena pribadinya saja saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidaklah mustahil bagi Tuhan. Justru Tuhan memakai orang-orang yang sederhana inilah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang melampaui keterbatasan mereka. Kenapa cerita Alkitab itu menjadi begitu wow? Karena Tuhan memakainya orang yang sederhana. Kalau Tuhan pakai Kaisar Pontius Pilatus atau Kaisar Herodes saat itu, nggak ada yang wow, benar nggak? Ya orang menjadi Kristen, ya iya disuruh Kaisar, semua jadi Kristen. Ada yang ngomong. Tapi Tuhan senantiasa memakai orang-orang yang biasa, sederhana. Dalam satu catatan Alkitab, justru orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang bodoh bagi dunia, yang dianggap dunia bodoh, justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Betul? Ya, seperti para murid. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bersedia memakai orang yang gemilang. Tetapi memang ia seringkali memakai orang yang terbatas untuk mengerjakan maksud yang melampaui keterbatasan. Saudara lihat nggak gini ya, saudara coba bandingkan compare kehidupan Petrus. Sebelum Roh Kudus turun, sebelum dia menerima kuasa, orangnya pengecut, lari ketakutan. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus ada kuasa, bahkan kematian pun tidak takut. Amin. Bahkan penganiayaan pun tidak takut. Itu hidup yang melampaui keterbatasan. Amin. Kalau sebelumnya terbatas, takut sehingga bersembunyi, ketika Roh Kudus turun, wah, sampai penganiayaan, bahkan sampai kematian seperti yang kita tahu. Rasul Petrus mati kan, mati martir di kota Roma. Saudara lihat gak perbandingan kehidupannya saudara? Dari hidup yang takut, hidup yang menyangkal Yesus, hidup yang tidak bisa menjaga komitmen,
melampaui keterbatasannya. Menjadi seorang pribadi penginjil yang bahkan dengan penganiayaan dan kematian pun tidak takut. Saudara, saudara lihat power kuasanya, amin. Saudara lihat powernya itu saudara, yaitu hidup yang melampaui keterbatasan. Saudara mau melampaui keterbatasan saudara? Saudara mau melampaui keterbatasan saudara? Ya, saudara perlu kuasa Roh Kudus. Itu pentingnya, itu perlunya Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Apa yang menjadi batasan-batasan kita, kita boleh lampaui. Amin. Saya tadi merenung. Lucu nih gitu ya. Kalau zaman para rasul ya, gereja itu dihadapkan dengan penganiayaan-penganiayaannya gitu ya. Tapi mereka semangat gitu ya. Enggak gentar, enggak mundur. Kalau zaman sekarang gereja diperhadapkan dengan kemalasan-kemalasan saudara. Sehingga terlalu santai. Itu bedanya saudara ya. Oh ibu saudara-saudari, sehingga jadi kita malas ya. Nah berbicara tentang yang namanya bagaimana kuasa Roh Kudus ini yang dialami oleh seorang William Carey ya. Ini orangnya yang sangat sederhana. Dan bagaimana dia dipakai Tuhan untuk menjadi utusan Injil di dunia. Saudara tahu ya kisah latar belakang William Carey. Dia adalah seorang yang dilahirkan di Inggris 250 tahun yang lampau. Perhatikan ini saudara. Karena keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas, William Carey tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Artinya putus sekolah. Dan di usia remaja karena keterbatasan ekonomi, William Carey harus bekerja sebagai tukang sepatu. Sebagai apa saudara? Sebagai apa? Bos besar. Hah? Tukang sepatu. Tukang sepatu. Dia bekerja sebagai tukang sepatu untuk menolong ekonomi keluarganya. Tapi keterbatasan ini tidak membatasi keinginan William Carey untuk dia mempelajari isi Alkitab. Oleh karenanya sementara ia bekerja sebagai tukang sepatu, perhatikan ini saudara, William Carey anak remaja ini yang bekerja sebagai tukang sepatu ini, dia mempelajari sendiri bahasa Yunani, Ibrani, Latin, Jerman, dan juga Prancis, saudara. Saudara, kadang kita banyak alasan ya. Nggak bisa pak, keadaannya begini pak. Tapi coba lihat ini William Carey ini. Kalaulah seandainya dia punya banyak alasan, kapan saya mau belajar? Capek pak, kerja jadi tukang sepatu. Kalaulah dia seandainya punya banyak alasan seperti itu, saya rasa kita nggak akan mengenal pribadi William Carey. Betul? Seringkali kan batasan-batasan kita itu apa? Ekonomi. Betul tidak? Seringkali batasan-batasan dalam hidup kita itu apa? Status. Benar tidak saudara? Seringkali yang menjadi batasan-batasan itu apa? Pikiran. Benar tidak sih Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya itu seringkali mengungkung kita, membatasi kita seolah-olah diri kita tidak bisa keluar daripada itu. Ya Pak, anak saya begini. Ya Pak, keadaan istri saya begini. Ya Pak, keadaan keluarga saya begini. Ya Pak, dan lain sebagainya. Tapi kita boleh melihat William Carey ini sekalipun lahir dalam keluarga yang ekonominya biasa saja dan bekerja sebagai tukang sepatu, dia mempelajari sendiri. Tidak ada yang membatasi dirinya. Kegemarannya dalam belajar dan membaca buku serta Alkitab ini membuat hatinya terbakar dengan keinginan untuk berita Injil ke seluruh dunia. Tentang hal ini, William Carey memegang prinsip expect great things from God, attempt great things for God. Yang artinya harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan.
Saudara, luar biasa nih kata-katanya ini ya. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Kalau orang udah punya yang spirit begini nih, wah udah pasti orang yang amazing nih. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, kemudian karena prinsipnya tersebut, tahun 1793 William Carey tiba di India dan dia melayani di sana selama 41 tahun. Di dalam masa pelayanan tersebut ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa India dan dia menulis lebih dari 100 jilid buku dan juga mendirikan sebuah perguruan tinggi di sana. Dan William Carey juga yang mempelopori penghapusan budaya yang mewajibkan seorang istri di India untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah dari suaminya. Nah, sedemikian besarnya jasa William Carey terhadap masyarakat India sehingga pada tahun 1993 pemerintah India menerbitkan satu perangko, ya. Satu perangko guna memperingati 200 tahun kedatangannya di negara tersebut. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Haleluya ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencapaian dari orang yang sederhana seperti William Carey inilah yang dijanjikan Tuhan Yesus ya kepada para muridnya tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa yang memampukan mereka untuk menjadi saksi ya, agar mereka bisa menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi? Satu saja, yaitu apa? Bila mana Roh Kudus turun atas mereka, mereka akan mampu menjadi saksi yang melampaui keterbatasan mereka, yang melewati apa yang menjadi batasan mereka. Wow. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa, memberi kita kuasa agar kita dapat yang kedua hidup dengan lebih bermakna. Yang pertama tadi supaya Anda hidup melampaui keterbatasan Anda. Amin. Amin. Siapa yang mau melampaui keterbatasannya? Jangan jadikan batasan ekonomi, apalagi batasan pendidikan, batasan keluarga, batasan usia menjadi penghalang. Amin. Jangan. Ada kuasa. Saudara tadi lihat tadi bagaimana William Carey, saudara bagaimana lihat kehidupan para murid dahulunya, orang yang normalnya seperti apa. Tapi mereka mampu melampaui keterbatasan. Jadi jangan ada pakai batasan usia, batasan ekonomi, batasan pendidikan, apalagi banyak lagi saudara. Jangan jadikan itu membatasi hidup saudara. Amin. Saudara hanya perlu satu, kuasa Roh Kudus. Yang kedua, supaya hidup saudara menjadi lebih bermakna. Ini menarik tentang hidup yang lebih bermakna ini saudara-saudari ya. Makna atau kualitas kehidupan seseorang sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan hidup orang tersebut. Kalau saya tanya, apa tujuan hidup saudara? Karena itu akan menentukan kualitas kehidupan kita atau bermaknanya seperti apa. Kalau saya boleh bertanya, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Saya Pak pengen menjadi kaya. Ada yang seperti itu tujuan kehidupannya? Kalau itu yang menjadi tujuan hidup Anda, hati-hati. Mengapa? Gara-gara uang, orang bisa melakukan. Kalau tujuannya hanya ingin kaya, ini orang yang pasti sangat apalagi saya tanya loh, kalau rata-rata orang ditanya pasti tujuan kehidupannya ingin kaya. Terus kalau kaya mau ngapain?
Orang yang cari kaya, cari uang, pasti lupa Tuhan. Percaya sama saya. Pasti. Orang yang kerjaannya mau cari uang, pasti lupa Tuhan. Benar enggak sih? Begitu ada job, tinggalkan. Begitu ada demi uang. Benar enggak? Pasti. Kalau orang tujuannya mau uang kaya, pasti akan lupakan Tuhan. Udah enggak usah inilah, percaya sama saya. Tapi kalau orang yang cari Tuhan, tapi kemudian diberkati Tuhan menjadi kaya, itu beda bos. Bener gak? Pasti beda. Dia cari Tuhan terus, tapi makin diberkati Tuhan. Nah ini beda saudara. Tujuannya apa? Tuhan. Dia tahu tujuan kehidupannya adalah Tuhan. Sehingga kalau dikasih uang berkat, dia kasih kekayaan, dia pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tambah kasih lagi, Tuhan tambah kasih lagi, Tuhan tambah kasih. Karena dia tujuan utamanya siapa? Tuhan. Tapi kalau tujuannya orang mau jadi kaya, tujuan utamanya ingin kekayaan uang, saya pastikan orang tersebut pasti akan meninggalkan Tuhan. Kan Tuhan bilang gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Benar gak? Mamon dan Allah. Kalau kau mengabdi kepada dua tuan, yang satu kau setia, yang satu kau pasti akan setia kepada satu, yang sama yang lainnya kau pasti tidak akan setia. Kan gitu kan kata Alkitab? Gak bisa mengabdi kepada dua tuan saudara. Amin. Waduh, kalau gitu Pak Stephen melarang kami jangan jadi orang kayak bohong. Enggak, bukan itu maksudnya. Saudara Tuhan dulu, amin. Kalau karena saudara mencari Tuhan lalu Anda menjadi orang kaya, itu yang benar, amin. Tapi kalau Anda mencari kekayaan terus, uang, lambat laun pasti Anda akan melupakan Tuhan. Pasti itu. Tapi kalau Tuhannya diutamakan, beda. Itu akan menjadi hidupnya bermakna. Kalau dia dapat berkat, dia kasih orang. Kalau dia dapat berkat, dia memberkati orang lain. Nah dia karena tahu, dia dapatnya dari Tuhan. Amin. Kualitas kehidupan kita bermakna apa enggak, tergantung dari tujuan hidup. Saudara perhatikan deh, orang kalau enggak punya tujuan hidup, pasti hidupnya low. Pasti hidupnya low. Apabila orang memiliki tujuan hidup yang mulia, kalau tujuannya mulia, pasti kehidupan orang tersebut menjadi mulia. Itu sebabnya orang tua kan suka nanya sama anaknya, kamu kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Bener gak? Kalau si anaknya tadi bilang, aku ingin menjadi seorang pilot, aku ingin menjadi seorang dokter, atau aku ingin menjadi seorang pengacara. Pasti mamanya bilang apa atau orang tuanya? Ya udah bagus. Kalau gitu rajin belajar ya, sekolah yang bagus ya. Benar nggak sih? Karena dia punya tujuan kehidupan yang baik, maka dia harus juga memiliki yang namanya kehidupan yang baik. Belajar, serius sekolah. Tapi kalau di orang tua nanya, nak, apa tujuan hidupmu? Mau menjadi pengemis. Kira-kira jawaban Anda apa? Tujuan hidupnya mau jadi pengemis. Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Aduh. Saudara akan bilang, aduh nah sedih kali lah Bapak kau punya tujuan hidup kayak gitu. Kenapa? Karena kalau tujuan hidupnya, mohon maaf bukan merendahkan, jadi seorang pengemis, maka udah pasti kualitas kehidupannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya kalau dia mau cita-cita menjadi seorang pengemis, udah pasti hidupnya pemalas. Udah pasti nggak mau serajin sekolah, bolos terus, tidur-tiduran terus ya karena tujuan hidupnya. Paham saudara kan? Tentang tujuan kehidupan kaitannya dengan kualitas kehidupan kan? Apa yang menjadi tujuan itu menentukan. Amin. Mudah-mudahan di sini orang tua nggak ada yang mendengar ya. Anaknya mau jadi apa? Saya pernah mendengar tuh. Seorang anak bilang, apa menjadi tujuan hidupmu?
mau menjadi pemadam kebakaran, orang tuanya sewa langsung ya kan. Aduh. Apa? Mau jadi apa cita-citamu? Menjadi pemadam kebakaran. Katanya. Ya kalau kayak gitu nggak usah sekolah tinggi-tinggi kali lah saudara ya saudara. Nggak usah rajin-rajin sekali karena tujuan hidupnya ya bukan saya merendahkan profesi itu ya saudara ya. Tapi kalau yang seperti itu kan jadi menentukan juga kualitas kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau orang hidup dengan tujuan yang hina, maka kualitas kehidupannya juga akan hina. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak ada, perhatikan ini, tujuan yang lebih mulia yang melampaui hidup memuliakan. Yang apa saudara? Memuliakan. Seperti lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah tujuan yang paling mulia. Amin. Hidup muliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Ada nggak Pak tujuan yang lebih mulia dari ini? Nggak ada. Nggak ada yang lebih mulia dari ini. Kau kaya, emang terus kenapa rupanya kalau kau kaya? Adakah hidup memuliakan Tuhan? Kau punya tanah ribuan hektar, terus kenapa rupanya? Adakah hidupmu menjadi berkat bagi sesama? Kalau hanya untuk dirimu sendiri, kegunaan untuk dirimu sendiri, apa manfaatnya? Tak ada. Tujuan yang paling mulia ya hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Sepadan dengan hukum prinsip kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang sama dengan itu kasihlah sesama manusia seperti ya udah. Ini tujuan yang paling mulia, nggak ada lagi yang lain. Kalau ini yang menjadi dasar kehidupan saudara, lalu kemudian saudara diberkati Tuhan menjadi orang yang kaya, itu baru yang luar biasa. Amin. Ya. Banyak nggak orang yang seperti ini? Banyak. Tapi banyak nggak orang yang kaya kemudian nggak cari Tuhan? Banyak juga. Jadi saudara yang mau yang mana? Tapi kalau saudara punya tujuan hidup bagaimana dalam kehidupan ini untuk senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kemudian kehidupan yang satu kali ini, bukan dua kali apalagi berkali-kali yang seperti sering dikhotbahkan, menjadi berkat bagi sesama itu menjadi satu kerinduan. Karena hidup cuma satu, one way ticket. Saudara sering nonton bioskop? Sering. Boleh nggak bioskopnya tiketnya dipakai masuk berulang kali? One way, satu kali. Habis itu expire. Sama juga dalam kehidupan kita ini, kesempatannya cuma satu kali. Begitu dipergunakan, saudara pergunakan dengan hidupnya asal-asalan, mohon maaf nggak bisa kembali bos. Tuhan, aduh nyesal kali, boleh nggak ulang lagi ya? Oh nggak bisa. Begitu hidup yang satu kali ini saudara pakai dengan hidup asal-asalan, hidup tidak peduli, hidup tidak mau menjadi berkat, satu kali saja saudara. Saudara yang akan di ujung hidup saudara ya, aduh penyesalankah? Atau justru terima kasih Tuhan, hidup yang satu kali ini sudah maksimal. Amen. One way ticket. Amen. One way. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Amen. Haleluya. Hidup yang lebih bermakna. Amin. Demikian pula tidak ada hidup yang lebih hina. Ya ini tadi yang melampaui hidup mendukakan hati Tuhan serta hidup hanya bagi kepentingan diri. Waduh saudara. Ini bukan hanya bicara sama saudara, ini bicara sama saya nih. Amin.
Hidup yang paling mulia, yang memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Tapi hidup yang paling hina adalah hidup yang sering mendukakan hati Tuhan dan hidup hanya kepentingan diri, bagi kepentingan diri sendiri. Kalau orang yang hidup hanya bagi kepentingan dirinya sendiri itu seperti sendok. Kalau sendok hilang dicari. Kalau yang bersangkutan hilang, wah salam. Bye. Kalau bisa nggak ada. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Sendok hilang masih dicari, bermanfaat. Kalau dia hilang, puji Tuhan. Kalau bisa pun tidak ada. Nah, itu saudara. Kenapa? Karena hidupnya mendukakan hati Tuhan dan hidup hanya kepentingan bagi dirinya sendiri. Dan hidup bermakna atau tidak itu tergantung tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Itu juga yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Dan tentang hal ini teladan yang paling baik tentu adalah dari hidup Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana teladan dari hidup yang bermakna. Tuhan datang ke dunia bukan demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Ia telah rela mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia demi memulihkan hidup. Wow. Kalau seandainya saya Pak Wali Kota lah dulu ya, merendahkan dirinya gitu, mengambil rupa gitu sebagai seorang orang biasa tinggal di rumah Bang Dani. Kira-kira mungkin atau tidak mungkin? Nggak akan mungkin. Benar? Atau juga dia hidup ya, mau tinggal dengan saya Pak Stephen di rumah saya. Mungkin nggak? Mungkin. Saya sering nonton TV tuh, pejabat habis salaman, di belakang semprot. Benar gak sih? Ya kan? Salam-salam dia gini, habis itu gak ada belakang, keluarkan semprotnya. Baru salaman aja udah segitu. Antinya apalagi sampai harus menjadi seperti masyarakat kelas bawah. Kecuali KDM mungkin ya sekarang ya. Ya, mungkin ya kalau sekarang ya. Tapi kalau pejabat-pejabat yang lain umumnya no lah. Nah, no. Tapi Yesus luar biasa. Amin. Mungkin si KDM dia teladan Yesus ya. Ya, bagaimana mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Demi tujuan memulihkan hidup manusia. Itulah kehidupan mulia yang juga Tuhan Yesus inginkan ada dalam diri para pengikutnya. Oleh sebabnya kalau kita baca di ayat 6 tadi, muridnya kan bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi mereka? Ingin hidupnya itu nyaman. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh yang namanya bangsa Roma. Mereka ingin hadir seorang Mesias. Mesias dalam arti pengertian yang membuat nyaman mereka, yakni membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi pada waktu itu. Makanya mereka tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mau hidup nyaman kan? Mau hidup enak kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menegaskan
agar para muridnya tidak hidup sekedar demi kenyamanan mereka sendiri, tapi dengan tujuan yang lebih bermutu, yaitu menjadi saksi sehingga agar orang mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Tuhan ingin tujuan kehidupan mereka itu jauh lebih bermakna. Bukan hanya sekedar menikmati kenyamanan, dibebaskan dari perbudakan bangsa Romawi pada waktu itu. Saya kemarin nonton khotbah, ada seorang anak image MDC Pematang Siantar. Dia update status WA. Khotbah dari seorang pendeta. Nanti kita bahas pendetanya ini. Jadi nggak kebetulan ini saudara ya. Dia cuplik video khotbah dari pendeta Yeremia Rim, pendiri GKPB MDC. Dalam khotbahnya itu ya, Pak Yeremia Rim bilang begini. Seringkali orang ingin Roh Kudus turun dalam kehidupannya supaya kemudian dia hidupnya nyaman, damai, tenang. Itu keliru kata dia. Ketika Roh Kudus turun datang, engkau mau hidupmu damai, tenang, nyaman, sukacita dalam keteduhan. Dia bilang itu keliru. Kenapa? Kalau engkau baca Alkitab, ketika Roh Kudus turun, para murid menerima kuasa, mereka bukan berdiam diri, amin. Tapi mereka bergerak menjadi saksi. Jadi engkau kalau menerima Roh Kudus bukan supaya hidupmu hanya nyaman, tenang, diam, tentram. No, tapi engkau akan bergerak. Karena ada apa? Kuasa, dunamos. Sehingga ada kegelisahan untuk menjadi saksi. Saya renungkan benar juga ya. Orang Kristen seringkali terbius kan. Mau menerima Roh Kudus itu supaya apa? Tenang, teduh, tentram. Lalu kemudian diam di rumah aja. Itu salah. Karena saudara lihat. Benar gak sih? Para murid benar tidak? Ketika mereka menerima kuasa. Apakah mereka berdiam diri? Ya sudah, kami sudah menerima Roh Kudus. Kami berdiam diri saja di Yerusalem. Apakah begitu? Tidak. Kalau mereka ketika menerima Roh Kudus itu, mereka diam di rumah, mereka lipat tangan, tenang, teduh. Gak ada yang menjadi Kristen saudara hari ini, ya kan? Siapa kita yang akan menjadi Kristen hari ini? Kalau gak ada yang memberitakan Injil, betul? Amin. Nah ini saya, wah ya benar juga ya. Amin. Dan Tuhan Yesus gak ingin para murid itu hanya sekedar ketika Roh Kudus. Mereka sebelumnya hidup mau nyaman saja. Keadaan baik, negeri mereka boleh dipulihkan. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, oh bukan itu. Kau punya tujuan yang lain. Tujuan yang lebih mulia. Amin. Saudara mau punya tujuan yang mulia? Atau saudara mau punya tujuan yang hina? Tujuan yang mulia menyenangkan atau memuliakan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Itu tujuan yang mulia. Itu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, kita menerima kuasa, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, akan memberi kita kuasa agar kita yang ketiga hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Memiliki tujuan yang mulia, kalau punya tujuan mulia, tidak berarti maka dengan sendirinya kehidupan itu akan berlangsung dengan lebih ya saudara, jangan anggapannya hidup saya mau memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama manusia, pasti mulus. No, amin. Bukan karena tujuan saudara mulia maka pasti, ya kan saya mau menjadi berkat bagi sesama Pak, pasti bagus lah ini, enak lah ini, nyaman. No, amin. Saudara harus pahami dulu ini, amin. Seringkali orang hidupnya ingin memuliakan Tuhan, betul? Tapi berharap segala sesuatu menjadimu.
Tapi ini yang keliru saudara. Amin. Amin saudara. Kalau kayak gitu Pak, berhentilah saya hidup memuliakan Tuhan. Seringkali orang menyerahkan begitu, betul. Karena menganggap kalau punya tujuan hidup yang mulia, menjadi berkat bagi sesama, mulus lah ini kayak jalan tol. Tapi begitu realita yang dihadapi, begitu sulit, begitu luar biasa tantangannya, akhirnya mundur. Ada amin saudara? Ini bicaranya bagi kita semua ini, amin. Haleluya. Justru sebaliknya tujuan yang mulia acap kali mengandung tantangan yang lebih besar. Kesukaran yang mereka hadapi dalam konteks para murid di Yudea akan berbeda dengan kesukaran mereka di Yerusalem. Apalagi di Samaria dan sampai ujung bumi. Hidup mereka yang mau menjadi saksi Tuhan itu pasti menghadapi kesukaran. Dan kesukarannya beda-beda. Beda tempat, beda konteks, beda orang, beda lagi kesukarannya. Amin. Orang Samaria, kalau saudara baca, orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang sangat anti dengan orang Samaria itu orang Yahudi, cuma mereka bercampur kan dengan keturunan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka sangat orang Yahudinya sentimen rasial sama orang Samaria, orang Samaria pun juga sentimen rasial dengan orang Yahudi. Itu sebabnya kalau saudara masih ingat perumpamaan tentang yang seorang Samaria yang naik keledai, seorang yang naik keledai terus dirampok ditinggalkan di jalanan, ya kan? Saudara masih ingat? Ya kan? Orang Yahudi nggak ada yang mau nolong, imam-imam nggak ada yang mau nolong, tetapi justru orang Samaria yang nolong. Nah itu Tuhan Yesus kan sedang karena orang-orang Yahudi dan orang Samaria itu sangat-sangat sentimen rasial. Dan bagaimana mungkin para murid adalah orang-orang Yahudi. Mereka diminta untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai Samaria sampai ke ujung bumi. Belum apa-apa dilihat, orang Yahudi pergi ke sana. Udah menghadapi tantangan seperti itu. Betul? Orang mana kau? Orang ini jangan udah pergi. Oh, bagaimana mungkin akan mau menjadi saksi saudara? Tapi itulah tantangan. Dan di situ perlunya kuasa Roh Kudus. Dan juga berbicara tentang ujung bumi. Ya, menghadapi budaya Batak Bangtian, ya kan? Bahasa dan kesukaran lainnya. Belum lagi ya saudara ya. Ini ada banyak tantangannya untuk menjadi saksi. Ya kalau di saya, kalau di Bandung dulu ya kan, orangnya itu ngomongnya enak, lemah lembut gitu ya kan. Masuk Sumatera, apa kau? Kan gitu. Ya kan, ngegas aja bawaannya gitu kan. Kalau di Jawa sana ya, orang-orang Chinese-nya itu pun pinter banget bahasa Sundanya ya kan. Kalau saya di Garut itu masih ingat saya praktek. Orang Chinese-nya tuh lancar banget ngomong bahasa Sundanya itu. Bener-bener ngeblend gitu dengan orang-orang lokalnya itu. Kalau di sini kan agak menjaga jarak gitu kan. Itu kan tantangan budaya, benar nggak saudara? Wah kalau di Sumatera ini, kalau Cina dengan suku lain itu kan agak susah ngeblendnya kan, benar nggak? Kalau di Jawa sana mah orang ngeblend lah, enak udahan. Ya orang Jawa, orang Chinese dengan orang-orang lokalnya itu ngeblend gitu. Nggak terlalu nampak perbedaannya. Kalau di sini kan masih kuat. Nah itu kan tantangan saudara, amin. Nah itu semua tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh para murid ya. Tetapi Roh Kudus menolong mereka. Ini kuncinya saudara. Tentu ada tantangan, tentu ada hambatan. Tapi Roh Kudus menolong mereka dengan memberi kuasa yang menyanggupkan mereka hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Nah, ini kalau sekali lagi bukan karena pribadinya, tetapi karena
Roh Kudusnya. Karena kuasanya itu saudara. Yang akan memberi, menolong, menyanggupkan, mengatasi tantangan yang menghadap. Nah, ini kita belajar tentang ini dari pendeta Jeremia Rim, pendiri GKPB. Nah, nanti saudara tonton khotbahnya di YouTube di YouTube ya, ada banyak ya. Ini luar biasa loh. Saudara kalau lihat dia ngomongnya pakai bahasa-bahasa asing itu luar biasa loh. Nanti saudara cari tahu pendidikannya apa ini orang. Ya. Jeremia Rim, pendiri GKPB, lahir 1952 di sebuah desa di Madiun, Jawa Timur, dari keluarga yang sederhana. Menjadi yatim di usia 14 tahun, menempuh pendidikan hanya sampai STM di kota Madiun. Nah, yang bersangkutan ini Pak Jeremia Rim ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tinggal di sebuah gereja yang relatif kecil di kota tersebut, ya. Sementara tinggal di gereja, ia harus membersihkan gedung gereja, OB lah ya, dan tugas-tugas sederhana lainnya. Nah, di akhir tahun, yaitu dalam ibadah malam pergantian tahun, di gereja tersebut terdapat kebiasaan, yaitu masing-masing anggota jemaat dipersilakan mengambil gulungan kertas berukuran kecil yang di dalamnya tertuliskan ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab tersebut dimaksudkan sebagai janji Tuhan yang perlu menjadi sandaran mereka masing-masing di sepanjang tahun yang akan segera mereka masuki. Jadi ayat pegangan gitu ya saudara ya, ayat pegangan. Nah, ketika tiba gilirannya, almarhum Pak Jeremia Rim ini mengambil satu gulungan kertas. Ketika ia membukanya, pada kertas itu tertuliskan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang telah kita baca tadi. Nah, membaca ayat firman Tuhan tersebut, hati almarhum ini Pak Jeremia Rim ini sangat tergugah. Walaupun situasi ekonomi dan latar pendidikan yang telah ia lewati di saat itu sangat tidak memadai, ya, ekonominya dia tinggal di gereja, ya, lalu dia hanya sampai sekolah menengah SMP ya, usia 14 tahun berarti dia SMP ya. Mohon maaf saudara sebentar. Hanya sampai SMP ya, SMP. Sangat tidak memadai dengan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi Kristus sampai ke ujung bumi. Namun ia percaya bahwa janji Tuhan tersebut pasti akan terwujud. Walaupun kemampuan bahasa Inggris yang ada pada dirinya saat itu sangatlah terbatas, ya, sangat terbatas. Namun ia yakin bahwa kuasa Allah akan menolong dirinya sehingga janji Tuhan tersebut pasti akan tergenapi. Singkat cerita, Tuhan menggenapi janjinya itu. Melalui lika-liku perjalanan hidup dalam tuntunan Tuhan, maka 4 tahun setelah peristiwa itu, berapa saudara? 4 tahun, bukan 40, 4 tahun saja semenjak dari peristiwa itu dia. Yaitu ketika dia berusia 19 tahun, berapa saudara? Berapa saudara? 19 tahun, saudara catat ya. Tuhan memakai almarhum Pak Jeremia Rim untuk melayani di Myanmar. Ia berkhotbah dalam bahasa Inggris di gereja-gereja Anglikan di negara yang pada masa itu masih bernama Burma. Nah, beranjak dari sana di tahun-tahun berikutnya ia melayani di Korea, di Jepang, negara-negara Skandinavia, pelbagai negara lainnya baik di Asia, di Eropa, serta di Amerika Serikat. Dia berkhotbah bukan hanya sekedar dalam berbahasa Inggris, tetapi berkhotbah dalam bahasa Jepang, berkhotbah dalam bahasa Korea, berkhotbah dalam bahasa Skandinavia, berkhotbah dalam bahasa Jerman, berkhotbah dalam bahasa Belanda, bahkan dia berkhotbah dengan sangat lancar di dalam bahasa Batak. Oh, saya merinding ini. Ini orangnya memang luar biasa nih. Pendiri GKPB ini, Pak almarhum Jeremia Rim. Usia berapa saudara? 19. Usia berapa saudara?
Itu sebabnya kenapa anak-anak muda generasi dia selanjutnya kayak Pak Bambang, Pak Andreas Raharjo yang di Surabaya, baru yang lain-lain ya, itu sering ke Eropa dibawa bapak itu. Saudara nonton di YouTube, amin. Saudara lihat Yeremia Rim. Usia berapa? 19. Lihat orangnya, batasan ekonomi, yatim, betul saudara? Sekolah harus berhenti, tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tinggal di mana? Di gereja. Kalau melihat dari setiap yang ada banyak batasannya, betul? Ada banyak tantangan yang menghadang, betul? Tetapi karena kuasa Roh Kudus, pribadi ini, Pak Yeremia Rim ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya seringkali mendengar kesaksian beliau dari Pak Bambang, karena Pak Bambang itu yang sekarang GKP BMDC Bandung, yang dulu waktu dia masih muda sering diajak beliau. Pak Bambang seringkali kok cerita kalau dalam pelayanan begitu ya, almarhum ini kalau berdoa, waduh katanya, ampun kata Pak Bambang. Kalau berdoa itu bisa 6-8 jam, berdoa terus katanya. Saya itu enggak ada apa-apanya katanya dia. Kalau dengan almarhum ini katanya, saya sampai waduh. Tapi tahu enggak saudara yang luar biasanya ini dari beliau ya. Dalam satu waktu ketika melayani ya dalam satu jemaat, ini kesaksian Pak Bambang ya, Pak Bambang yang menyaksikannya. Dalam kesaksian itu ya dalam melayani satu jemaat, ketika berbicara Pak Yeremia langsung bilang, keluarkan krismu yang ada di lemari katanya. Yang pemiliknya bilang nggak ada Pak, nggak ada. Saya tahu ada keris di lemarimu, keluarkan. Itu yang membuat keluargamu menjadi terhambat. Ambil katanya. Nggak ada ngomong-ngomong saudara. Tiba-tiba langsung bilang, ambil keris di lemarimu. Ternyata beneran. Dan itu Pak Bambang yang menyaksikan. Wow. Kemudian satu kali yang pernah diceritakan juga berulang kali di khotbah sini kan, ketika mereka dalam perjalanan gitu kan, di mana di kota di Amerika Serikat, saya lupa nama kotanya itu, dalam perjalanan mereka diundang khotbah Pak Yeremia Rim, tapi dia tidak tahu alamatnya, tidak tahu nomor teleponnya, sementara mereka sudah di tengah perjalanan. Apa yang mereka lakukan? Matikan mesin mobil. Pak Yeremia cuma mengucapkan 3 doa kata, Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Nah itu yang sering ibadah harian toh. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Tiba-tiba, dia bilang ambil kertas, sekarang Bambang ambil kertas katanya. Langsung ditulis nomor teleponnya, ditanya alamat rumahnya, coba kamu telepon, benar enggak ini? Ditelepon sama Pak Bambang, ternyata benar saudara. Wow, saya kalau ingat kesaksian itu sampai merinding saya. Ini memang orangnya memang benar-benar hidup dalam roh. Saudara ingat lagu ini? Allah Yahweh. Nah itu lagunya. Mana Bu? Ah itu. Dan kasihmu Allah Yahweh Maha Suci, puja ya kau angkat aku dari kebinasaan. Nah itu lagu ciptaan beliau itu saudara. Nah ini saudara tontonlah, begitu powerful khotbah-khotbahnya ya. Dan orangnya memang dia usianya nggak panjang. Ya almarhum ini beliau usianya hanya 42 tahun. Tapi satu catatan sejarah, pendeta muda pada waktu itu dan satu-satunya yang bisa melakukan KKR di Stadion Gelora Bung Karno. Hanya Yeremia Rim, satu-satunya. Sampai hari ini nggak pernah ada yang bisa melakukan KKR di GBK.
Ini pendeta luar biasa waktu zamannya. Sayang saja usianya tidak panjang. Karena Tuhan mungkin punya rencana lain. Amin. Tapi ini luar biasa. Saudara lihat, ini pendiri GKPB, saksi hidupnya ada masihan. Pak Bambang, Pak Andreas Raharjo, Daniel Sumitro, bahkan istri mendiang masih hidup. Ibu Meliana Rim, yang shine, yang biasa putih itu rambutnya masih hidup. Saudara, saksi Yesus siapa? Murid-muridnya. Benar? Yang dipercaya tentu yang lebih mana? Murid. Ya, begitu juga dengan kehidupan Pak Yeremia Rim. Saksi-saksinya masih ada sampai hari ini. Dan ini orangnya luar biasa. Amin. Saudara lihat, saya luar biasa ini sampai saya merinding ini. Bagaimana ada batasan-batasan yang menghadang, dia bisa lampaui. Amin. Dan buah dari pelayanannya itu, hadirlah gereja GKPB. Amin. Saudara hari ini ada beribadah di tempat ini karena turut andil daripada beliau. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita hari ini bisa melihat ya bagaimana orang-orang baik itu dari para murid maupun kesaksian yang boleh kita lihat bagaimana ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang tersebut, tidak ada yang dapat membatasi kehidupan mereka. Amin. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berbeda. Mereka memiliki tujuan kehidupan yang kemudian lebih mulia. Amin. Dan kita boleh melihat tak ada halangan yang dapat membatasi mereka. Kita boleh belajar tentang hal ini. Amin. Para murid yang kemudian seperti yang sudah saya bilang berulang kali, bagaimana mungkin Petrus seorang yang penakut, seorang yang pengecut seperti itu, yang lari, yang mengingkari janji, tapi ketika Roh Kudus turun, hari ini saya boleh bilang gak ada pendeta seperti Petrus, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Bukan Petrusnya. Amin. Roh Kudusnya yang luar biasa. Amin. Karena ketika Roh Kudus turun, itu yang memberikan kuasa. Saudara mau hidupnya memiliki kuasa power? Amin. Atau mau jadi handphone yang lowbat, tak ada baterai? Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami menyalakan kembali, ignite, menyalakan kembali. Bagaimana pentingnya kuasa Roh Kudus. Karena kami belajar hari ini dari para tokoh baik di Alkitab, para murid-Mu ya Tuhan. Dan juga kesaksian-kesaksian hidup daripada orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan yang menerima kuasa Roh Kudus itu. Hidup mereka, hidup yang melampaui keterbatasan. Hidup mereka menjadi hidup yang bermakna. Hidup mereka mengatasi berbagai hadangan, hambatan yang menghadang. Kami boleh melihat ternyata kuasa daripada Roh Kudus itu mampu mengatasi untuk setiap berbagai rintangan. Tuhan, kami rindu agar Roh Kudus yang ada dalam diri kami mau kobarkan kembali, kami mau nyalakan kembali. Sehingga dengan kuasa yang daripada Roh Kudus, kami boleh memiliki tujuan hidup yang mulia. Memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kami rindu kualitas kehidupan kami sejalan seturut dengan tujuan yang sama. Seperti para murid, kami boleh melihat ketika Roh Kudus turun dalam hidup mereka, tujuan kehidupan mereka tidak lagi sama. Mereka berbeda. Kualitas kehidupan mereka juga berbeda. Kami rindu hal yang sama boleh kami alami karena Roh Kudus yang sama yang diberikan, yang turun atas para murid. Roh Kudus yang sama ada juga dalam diri setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Roh yang sama itu yang akan memberikan kami kuasa
kemampuan, kekuatan untuk melampaui segala keterbatasan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh semakin bernyala-nyala. Bukan kehidupan yang melempem, kehidupan yang padam, tapi kami mau bernyala-nyala. Karena kami boleh melihat kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.